Ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check up. Kalau sampai ngantri, enggak, dia tuh kayak tertutup, tapi di luarnya ada yang ngejagain. Sampai 3 satpam, sampai 4. Waspada penyalur tenaga kerja abal-abal selalu minta uang agar lolos. Nggak tahu nih hari kerja udah susah. Tiba-tiba malah ditipu sama kayak gini. Lewat lihatnya tuh, dekat itu di sebelah itu. Suruh bayar apa setengah jangan mau. Para pencari kerja sebaiknya selalu waspada. Pasalnya, sindikat penipuan tenaga kerja mulai bermunculan memanfaatkan kepolosan pencari kerja. Alih-alih mendapat kerjaan, pencari kerja pun dibebankan sejumlah biaya. Seperti sebuah kantor penyalur tenaga kerja di kawasan Ciledug, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Banyaknya aduan masyarakat di sekitarnya membuat Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan Kebayoran Lama, melakukan sidak ke kantor yang baru beroperasi 3 bulan ini. Kalau kami lihat data-data seperti bukan kantor, arti kata kantor tersebut kami bisa bilang kantor bohongan alias bodong ya. Kemudian juga terkait dengan karyawan pun ketika kami mintai keterangan satu-satu itu tidak bisa memberikan jawaban yang valid. Dari hasil inspeksi yang dilakukan Satpol PP, ditemukan fakta bahwa kantor ini tak memiliki izin usaha. Salah satu karyawan yang mengaku sebagai supervisor pun terkesan menutupi informasi. Kami hanya mendapati PT SAS itu punya OSS izin itu di alamat Cengkareng. Arti kata kalau perizinan itu kan harusnya kan per domisili per lokus ya kan. Namun ternyata kami temukan mereka memang nggak ada izin sama sekali di lokasi tersebut. Pasca sidak, perusahaan penyaluran tenaga kerja ini langsung menutup operasinya. Namun hanya 3 hari berselang, warga melihat perusahaan ini nekat membuka kembali usahanya. Warga pun mendatangi dan meminta kantor ini untuk menutup kembali usahanya. Saya sampai mengatakan, "Bang, tunggu saya mau mendatangi kantor polisi untuk menanyakan selanjutnya." Yang akhirnya saya bilang begitu, pulang dari polsek, ternyata sudah tidak ada satupun yang berjaga di situ. Untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, tim Titik Target mencoba mengkonfirmasi dengan mendatangi kantor penyaluran tenaga kerja di kawasan Ciledug ini. Namun sayangnya, tim hanya berjumpa dengan petugas keamanan kantor. Dari hasil pantauan, tidak ada sedikit pun upaya penyegelan terhadap kantor ini. Dari luar terlihat perabot kantor dan sejumlah kursi yang disinyalir menjadi ruang tunggu bagi para pencari kerja. Anehnya, tak ada pula papan nama perusahaan menempel di gedung. Kalau penyegelan bukan kewenangan kecamatan di tingkat provinsi. Arti kata kalau penyegelan itu pun terkait dengan penutupan tempat usaha ataupun bangunan. Jujur saja kantor ini betul-betul merugikan masyarakat. Karena waktu case terdahulu pun ada yang ada yang sampai tidur di masjid karena kekurangan uang. Karena menunggu pekerjaan yang dicari mereka. Perusahaan penipuan ini punya cara tersendiri menjerat para pencari kerja. Seperti yang dituturkan Ijon, sebut saja begitu nama salah seorang korbannya. Perusahaan biasanya memberikan persyaratan yang begitu mudah. Dan tidak ada pula batasan usia dan pendidikan bagi calon pelamar kerja. Bahkan berkas lamaran yang belum lengkap bisa disusul di kemudian hari. Ada lowongan kerja, terus ya ringan lah gitu ya syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya apa aja Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak? Cuma KTP sama kakak. Saya ditawarinnya dua pilihan. Security sama staf gudang. Saya ngambilnya staf gudang. Setelah pelamar kerja merespon kontak yang bisa dihubungi, pelamar diundang untuk melakukan tes interview. Dalam tahap ini, pelamar diminta untuk membayar uang sebesar Rp3.500.000 yang bisa dibayarkan bertahap.
Uang ini dinyatakan sebagai syarat lolos masuk kerja untuk biaya cek kesehatan dan pelatihan. Ditanya harus ada uang 850.000 buat medical check up. Terus dibawa ke Ibu Niken, ternyata harus ngeluarin lagi uang 750.000. Kekecewaan mulai dirasakan Ijon saat perusahaan ingkar janji mengenai jadwal mulai masuk kerja. Kantor tenaga kerja bodong ini justru mengulur-ngulur waktu kepada pelamar kerja tanpa ada kepastian. Bahkan gaji yang diterima pun belum disebutkan berapa jumlahnya. Uang sudah dibayar, namun pekerjaan tak kunjung didapat pelamar kerja. Dari pengakuan warga sekitar, tak sedikit calon pelamar kerja yang mengaku tertipu kantor penyaluran tenaga kerja ini. Untuk menghindari kecurigaan warga, biasanya pihak perusahaan meminta pelamar kerja untuk tidak berkerumun di luar kantor. Mereka hanya boleh menunggu antrian di dalam ruangan kantor. Kalau sampai ngantri, enggak, dia tuh kayak tertutup, tapi di luarnya ada yang ngejagain. Sampai 3 satpam, sampai 4 ada yang dijemput juga. Kebanyakan orang-orang tuh dari luar, tahu dari online, baju satpam bukan. Cuman baju kayak bodyguard kayak gitu, baju hitam gitu. Kesan misterius juga ditunjukkan oleh karyawan perusahaan palsu ini. Karyawan menunjukkan sikap antisosial terhadap tetangga sekitar. Alhasil, aksi tipu-tipu karyawan di perusahaan tak terendus oleh warga sekitar. Banyak yang menduga kalau kantor penyalur tenaga kerja palsu ini telah punya sindikat dan selalu berpindah-pindah tempat dalam menjalankan aksinya. Kalau udah lihat dari furniturnya sih, furnitur lama sih ya. Jadi kalau di sini kayaknya baru 2 bulanan lah. Dalam waktu kayaknya cuma 3 harian atau 4 hari itu disekat tuh dalam waktu yang singkat gitu. Iya, dari yang kita lihat banyak. 1 hari itu mungkin bisa ya 10-20 orang seperti itu. Selain diduga melakukan penipuan terhadap para pelamar kerja, kantor ini juga terbukti tak memiliki izin pendirian usaha. Karenanya, Pemda dan pihak berwajib seharusnya segera menindak pelanggaran yang terjadi. Jangan sesekali percaya dengan perekrutan tenaga kerja, utamanya yang harus mengeluarkan sesuatu berbentuk rupiah, berbentuk barang. Nah, silahkan dicek ke kami, baik di kelurahan, kecamatan, maupun tepatnya adalah di Dinas Tenaga Kerja atau Suku Dinas Tenaga Kerja. Apa benar rekrutmen ini terdaftar atau tidak? Penyalur tenaga kerja palsu sebenarnya mudah dicirikan, terutama dari identitas perusahaan dan kelengkapan fasilitas yang dimiliki, apalagi yang mensyaratkan sejumlah uang sebagai syarat bisa cepat diterima. Mudah-mudahan dari kasus ini, para pelamar kerja bisa lebih teliti lagi dalam memilih perusahaan yang ia lamar sesuai dengan keahlian yang dimiliki.